Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Purnomo Sidi, biasa dipanggil dengan Punggi. Saya adalah Direktur Museum Haji Widayat. Saya juga putra dari Bapak Haji Widayat. Saya membuat video ini dalam rangka pengajuan dana institusional ke Indonesia yang dibutuhkan oleh Museum Haji Widayat. Dana institusional yang kami ajukan dari Indonesia ini sangat berguna buat kami. Kenapa? Karena pertama, di Museum Haji Widayat ini belum ada dokumentasi tentang seluruh aset kekayaan atau benda-benda seni yang dipunyai oleh Pak Widayat. Kemudian museum yang dengan luas 1 hektar ini selama ini tidak ada kegiatan sama sekali dikarenakan kami tidak ada biaya untuk menyelenggarakan acara tersebut, sehingga dalam hal ini kami ingin melakukan aktivitas berupa pameran, workshop dan sebagainya. Jadi sekali lagi, dana Indonesia yang akan kami ajukan itu untuk kepentingan mulai bergerak lagi Museum Haji Widayat yang selama ini bisa dikatakan vakum. Untuk yang dokumentasi karya itu kami mempunyai 1.604 karya seni. Ada lukis, ada patung, batik, kayu dan sebagainya. Ini belum didokumentasikan. Di dalam pengajuan dana ini kami juga ingin selain didokumentasikan secara sempurna, juga kami ingin mempunyai video tentang narasi dari masing-masing karya itu. Jadi semua karya Pak Widayat nanti akan dinarasikan dalam bentuk film yang akan saya narasikan, sehingga akan menjadi dokumen yang sangat penting untuk kami. Sedangkan yang foto itu akan kami buat foto yang sangat sempurna untuk kepentingan selain dokumentasi, dia juga nanti kalau seandainya ada restorasi maupun konservasi dari karya itu, kita sudah tahu dokumen tentang keadaan lukisan tersebut. Jadi di angka 1.604 itu membutuhkan waktu yang lama untuk proses dokumentasi itu, sehingga menurut saya dana institusional yang 3 tahun itu cukup. Kami sudah bagi per tahun nanti ada berapa karya yang didokumentasikan, yang dinarasikan dan sebagainya. Kemudian juga kami ingin melakukan kegiatan-kegiatan misalnya pameran, workshop dan sebagainya. Nah, selama ini kami melakukan pameran itu atas inisiatif kami, kemudian dengan biaya kami, kemudian kita selanggakan. Sekarang tidak begitu, kami terutama Museum Haji Widayat sudah melakukan Memorandum of Understanding dengan ISI dan Memorandum of Agreement dengan fakultas di ISI. Isinya apa atau kesepakatan itu berupa apa? Jadi ISI yang setiap tahun akan meluluskan 2 kali kelulusan itu pasti diadakan pameran tugas akhir. Nah, saya sudah audiensi ke ISI, saya minta supaya setelah pameran tugas akhir di ISI itu para seniman muda itu memamerkan karya-karyanya yang pertama kali keluar dari institusi seni adalah di Museum Haji Widayat. Selain itu, Memorandum of Understanding of Agreement dengan fakultas-fakultas itu maksudnya bagaimana? Jadi di ISI itu ada prodi desain ruang dalam, prodi desain komunikasi, juga ada prodi tata kelola, ada prodi media rekam dan film. Nah, ini kami libatkan semua. Artinya pada waktu ada pameran tugas akhir itu, nanti yang mengelola atau yang memanajemen pameran itu adalah dari prodi tata kelola, sehingga mereka langsung terjun ke dalam dunia nyata pameran, ya dia mengelola pameran yang dilakukan oleh teman-temannya. Demikian pula dengan desain ruang dalam di Ruda atau interior, mereka dikasih kebebasan untuk display pameran teman-temannya itu di Museum Haji Widayat.
kami punya ruangan cukup besar ya. Di galeri itu ada 1000 meter. Kemudian di halaman juga ada sekitar 3000 meter. Nah, untuk itu nanti kami bebaskan mereka itu memamerkan baik di dalam maupun di luar. Artinya bisa nanti di luar itu juga direspon dengan mungkin membuat bentuk tampilan-tampilan atau tenda-tenda yang bagus, sehingga menjadi seluruh mahasiswa yang lulus dia bisa pameran di sini. Jadi bisa dikatakan tempatnya mungkin tidak akan kesusahan. Kami sangat luas sekali. Kemudian untuk dokumentasi di Ruda dan untuk promosinya nanti orang-orang atau teman-teman dari desain komunikasi dia yang akan memviralkan, membuat spanduk dan sebagainya untuk mempromosikan acara itu. Dan acara itu memang awal-awalnya selama 3 tahun ini akan saya jadikan itu meriah karena kami akan mengundang para institusi ataupun tempat-tempat yang mereka itu mempunyai komunitas atau murid. Misalnya begini, di seputar Borobudur ini ada wihara, ada juga pasturan, ada juga sekolah-sekolah baik madrasah negeri dan sebagainya, juga ada pondok pesantren. Nah, ini setiap pameran nanti mereka semua kita undang, baik untuk melihat pameran maupun dia kita ajak untuk workshop. Kami juga ada pameran, juga ada workshop. Kalau pameran diadakan setiap setahun 2 kali, kalau workshop tidak. Hampir setiap hari ada workshop. Kami dari Museum Haji Widayat secara personal udah mendatangi tempat-tempat tadi yang saya sebutkan, wihara, pasturan, pondok pesantren, sekolahan. Kami tawarkan bahwa kami akan adakan workshop. Mereka antusias, mereka sangat senang diundang, seperti senang. Dan memang pada waktu itu saya bilang begini, karena perasaan atau keinginan saya mungkin untuk Dana Indonesia ini kan bisa sebelum pemilu. Jadi kami bilang sama mereka itu dalam arti baik pondok pesantren, baik dari Wahabi atau pasturan, itu kami katakan nanti pada waktu workshop itu bareng-bareng ya, semuanya ikut workshop itu, kemudian menggunakan ciri khas dari komunitasnya, misalnya yang pondok pesantren pakai peci, kemudian yang pasturan mungkin pakai pakaian yang mencerminkan sekolah itu, baik juga para biksu-biksu itu bisa datang ke sini. Kalau yang sekolah dia pakai seragam. Nah, pada waktu workshop itu juga ada candanya. Misalnya canda itu mereka memang desain supaya bercanda, mungkin apapun juga bentuk candanya, apapun juga. Dan itu akan kami masukkan ke dalam YouTube kami ataupun TikTok kami, dan kami akan viralkan. Kami ingin menunjukkan kepada dunia lain atau umum bahwa di Museum Haji Widayat ini ada satu acara yang menyatukan unsur-unsur keagamaan dan unsur-unsur rakyat semuanya dan bisa bercanda. Jadi kami bukan bermusuhan, kami tidak. Jadi ingin menunjukkan kebersamaan itu. Apa yang saya sampaikan ini baik kepada para baik kepala pondok dan sebagainya itu, mereka sangat senang sekali dan mereka mendukung. Jadi acara ini calon pesertanya sudah ada, kemudian nanti yang memberi ilmunya dan sebagainya itu juga ada dari isi. Dan tempatnya kami di Museum Haji Widayat. Kami sekarang hanya menunggu agar Dana Indonesia ini bisa cair dan kita bisa gunakan untuk 3 tahun ke depan. Jadi selain untuk dokumentasi, kemudian untuk pameran dan untuk workshop, itu kami berharap setelah 3 tahun kami bisa membuat workshop sendiri dan berbayar, dan mereka siapa aja boleh ikut. Ini salah satu nanti menjadi income dari Museum Haji Widayat. Kemudian untuk yang dokumentasi itu
karena kami ini Museum Haji Wida itu mempunyai sekitar 300 lukisan yang berupa oil on canvas maupun dengan acrylic on canvas, itu hampir mayoritas rusak. Nah, dengan dokumentasi yang bagus sudah bisa mengetahui bahwa lukisan ini bentuknya seperti ini, kerusakannya di sebelah mana, itu kita dokumentasikan semua itu. Kita jadikan itu satu file yang benar-benar kita bisa mengetahui keadaan dari lukisan itu. Kegunaannya suatu saat kami atau dari pemerintah ada dana-dana yang bisa kita gunakan adalah untuk merestorasi lukisan itu dengan cara kita bisa mempelajari dulu dengan kerusakan seperti ini kira-kira biayanya berapa dan sebagainya. Itu adalah untuk lukisan baik itu yang oil on canvas maupun karya-karya yang di triplek. Di triplek relatif lebih gampang untuk merestorasi. Artinya gampang mencegah supaya tidak semakin parah, itu kita atau ilmu itu sudah ada. Tapi kalau untuk mengembalikan kepada yang bagus lagi, ini kami juga belum tahu. Kami belum tahu kayak apa, tapi yang jelas itu juga harus kita lakukan. Saya juga masih bermimpi bahwa karena kami mempunyai karya yang cukup banyak dan hampir mayoritas rusak, kami akan menawarkan diri nanti suatu saat kita Museum Haji Wida mempunyai atau menjadi tempat sebagai restoran. Kami mempunyai lahan sekitar 3.000 meter di belakang itu memang saya peruntukkan suatu saat untuk membuat gedung khusus untuk merestorasi atau mengkonservasi seni. Diisi memang ada prodi konservasi baru. Di Museum Haji Wida kami inginnya itu nanti kami sediakan tempatnya, tanahnya, kemudian kita mencari sponsor untuk membangunnya. Kemudian kami ingin mengundang konservator atau restoran dari luar negeri yang kredibel. Kami undang selama 3 tahun, dia merestorasi lukisan-lukisan yang rusak itu, dan didampingi dengan orang-orang yang nantinya menjadi restoran Indonesia. Jadi transfer teknologinya itu bukan mengirim kita orang-orang ke luar negeri, tapi orang luar negeri itu kita undang di sini. Lukisan yang dipakai untuk direstorasi itu juga karya Pak Widayat, sehingga di 3 tahun nanti setelah itu akan menjadi tempat yang memang ini untuk restorasi Indonesia dengan akreditasi yang internasional juga. Kenapa saya berpikir seperti itu? Karena saya yakin sekali hampir semua lukisan, terutama pelukis modern dan sebelumnya, pasti dia akan rusak. Karena apa? Karena memang kita alamnya cuma 2 musim, sehingga kelembabannya sangat luar biasa. Kemudian insektanya itu juga banyak sekali yang merusak, baik itu awalnya spanram, kemudian ke kanvasnya dan sebagainya. Ini pasti banyak yang rusak, dan kalau itu diperbaiki atau direstorasi dengan standar internasional, kita tidak mampu, biayanya sangat mahal sekali. Nah, kalau kita sekarang membuat itu dengan standarnya yang sama, diakui oleh dunia, nanti siapapun juga yang punya lukisan atau benda seni yang rusak bisa dikirim ke Museum Haji Wida. Nah, di sini nanti kami akan mengasih penilaian atau appraisal, ini biayanya sekian. Kemudian dari lukisan yang datang ke Museum Haji Wida itu kami akan buat nilai dari kalau diperbaiki. Setelah kita buat, kita ajukan ke pemerintah. Ini nilainya sekian. Barangnya ini dengan kualitas atau dengan nilai yang sangat bersejarah. Nanti yang punya lukisan itu cuma membayar sedikit, yang lainnya itu kita minta subsidi pemerintah. Kenapa kita minta subsidi pemerintah? Karena benda ini benda karya bangsa Indonesia, harus kita pertahankan. Jadi karya-karya itu semua nanti bisa kita amankan dengan tenaga ahli kita. Kemudian karena biayanya masih tidak setinggi yang di luar negeri, kita masih mungkin, tapi ya masih tetap mahal. Nah, itu sebagian nanti disubsidi.
Pemerintah akan melihat kalau seandainya yang mensubsidi kita harus punya reputasi dulu bahwa kita menilai lukisan untuk diperbaiki itu bukan semata-mata cari uang, tapi kita memang ingin menyelamatkan lukisan-lukisan yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat itu membawa sejarah, dan pasti kalau kita diamkan akan rusak. Itu bisa kita lihat di keraton, bisa dia di para pedagang-pedagang dulu para raya itu punya karya-karya sekarang udah rusak, dan mereka nggak tahu informasi mau dibawa kemana. Biasanya ke restoran yang bukan ahlinya, dia hanya bisa misalnya lukisan itu yang copot warna hijau ya, dia ditempel aja warna hijau ke situ. Awalnya kelihatannya sama, lama-lama justru merusak. Nah ini yang harus kita pertimbangkan. Museum harus bergerak di situ, dia harus paham di situ. Kami akan melakukan itu, kami akan riset, kami akan menghubungi para restoran ataupun balai konservasi yang ada di dunia manapun juga kami akan kirimkan. Kami punya rencana seperti ini. Saya belum tahu responnya bagaimana, tapi menurut saya kalau seandainya saya hanya menyediakan tempat yang cukup besar, tanah, dan saya menyediakan atau mempresentasikan kami ingin punya rencana seperti ini, pertimbangannya seperti ini dan sebagainya. Dan kalau yang tadi kaitannya dengan pameran dan sebagainya yang dengan isu itu, di sini juga kami ingin ikut terlibat, bukan ikut terlibat, tapi kami ingin mendokumentasikan kepada para seniman di Indonesia. Apa dokumentasinya? Setiap dia pameran tunggal diisi, kemudian pameran di Museum Haji Hidayat, dia akan mendapat sertifikat dari museum. Sertifikat ini bisa nanti menjadi suatu suatu nilai tambah dari si seniman itu. Oh, dulu dia pernah pameran di Museum Haji Hidayat, ini sertifikatnya. Sebaliknya, kalau seandainya mereka itu nanti menjadi pelukis yang terkenal sekali, misalnya Pak Widayat baru, atau Pak Afandi baru, atau Raden Saleh baru, itu kami juga bangga. Ini loh, dia dulu pernah pameran, awal-awalnya itu pameran di Museum Haji Hidayat, kami punya dokumen itu. Jadi, menurut saya pribadi, fungsi museum yang sebagai tempat untuk konservasi, tempat untuk mengetahui tentang sejarah seni rupa, ya di museum kami akan melakukan seperti itu. Dan untuk workshop, sekali lagi kami berharap selama 3 tahun kami bisa mengadakan sendiri. Kami untuk dengan Indonesiana dalam jangka menengahnya dan jangka panjangnya, kami ada tanah yang lain lagi di belakang sana, sekitar 6.000 meter, itu akan menjadikan studio batik, studio keramik, studio lukis. Di situ nanti tempat para yang melakukan workshop itu ada di sana. Untuk sementara jangka pendeknya itu untuk workshop menggunakan joglo, Arshop Baja Sumini. Jadi awalnya kita membuat acara itu dulu, kemudian setelah itu mereka akan tahu bahwa di sini ada aktivitas seperti itu, sehingga suatu saat kami promosikan itu keluar dengan kita punya dokumen-dokumen tentang tentang tadi para pengajar workshop, tentang teman-teman dari beberapa komunitas datang, keakraban tersebut terjadi di sini, itu menjadikan atau memviralkan keadaan Museum Haji Hidayat. Memang di sini tempat untuk orang, misalnya dia bisa dikatakan kalau ke Borobudur kemudian tempatnya panas dan sebagainya, kemudian dia masuk Museum Haji Hidayat yang seperti ini ya, banyak tanaman, relatif rindang dan sebagainya, kemudian dia melakukan workshop itu tujuannya dia mungkin hanya main-main, kemudian dia juga bisa healing dan sebagainya, itu akan kami sediakan. Dan saya yakin apa yang diciptakan Pak Widayat dari gedung, kemudian isinya, kemudian tamannya yang kami pertahankan itu akan menjadi daya tarik, di mana hanya di Museum Haji Hidayat ini yang masih sampai sekarang ini masih mempertahankan apa yang diciptakan oleh Pak Widayat. Gedungnya masih kita tidak rubah, tamannya juga kita tidak rubah. Jadi
orang kan lihat, oh, dulu Pak Wida itu kalau membuat taman seperti ini. Seperti kita lihat taman yang ada di sini ini, kalau kita lihat ada sedikit nuansa Jepangnya. Kenapa begitu? Karena pada tahun 61-62 Pak Widayat itu belajar ke Jepang. Di saat itu dari hasil kalau nggak salah namanya pampasan perang. Jadi Pak Widayat dikirim ke Jepang. Beliau belajar tiga hal. Jadi keramik, taman, sama garden. 4 berarti. Keramik, taman, bukan garden, keramik, taman, ikebana. Beliau belajar ikebana. Lukis tidak fokus karena beliau sudah melukis di isi dan sebagainya di asri waktu itu. Jadi dia hanya ikebana, keramik, sama taman. Jadi kalau kita lihat tamannya memang ada batu kecil, ditata rapi, ada pasir dan sebagainya. Itu mungkin pengaruh dari beliau belajar di Jepang. Jadi ada Suseki dan sebagainya, itu karena pengaruh dari Jepang. Jadi saya sangat berharap sekali bahwa Indonesia ini bisa memberi kami support, dan tujuan kami itu adalah kalau kami mendapat itu, kami konsentrasi penuh untuk melakukan itu. Kami sudah kerjasama baik dengan ISI maupun dengan beberapa lembaga yang ingin berpartisipasi. Mereka sudah setuju, kita hanya nanti akan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dan mungkin nanti Museum Haji Widayat itu tidak semata-mata menjadi museum atau tujuan orang datang itu melihat karya Pak Widayat atau dia melihat pameran yang diadakan Pak Widayat, tapi juga dia harus mendapatkan sesuatu yang tidak yang di tempat lain mungkin tidak bisa melakukan itu. Misalnya apa tadi? Misalnya untuk workshop kami juga akan keluarkan sertifikat. Jadi si A namanya ini, umur sekian, tanggal sekian, dia mendapat sertifikat, dia sudah workshop berapa hari. Dan setiap sertifikat yang kita keluarkan itu kita simpan dalam bentuk file. Suatu saat mereka ingin menanyakan, misalnya ada politikus yang dia pernah melakukan workshop tentang apapun juga lah di sini, kemudian setelah dia pensiun kemudian dia mengembangkan itu dan sukses. Nah, ini sekali lagi kita punya dokumentasi yang mengatakan bahwa kami ikut mengawali atau pernah lah sebagai tempat mereka belajar di Museum Haji Widayat. Jadi kami akan memfokuskan Museum Haji Widayat itu menjual jasa, tidak semata-mata kita memamerkan atau hasilnya dari pameran-pameran itu, tidak hanya semata-mata itu, tapi kita akan kembangkan sesuai dengan mungkin masih di ranahnya museum. Jadi begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.